Haleluya. Shalom Bapak Ibu, senang jumpa kembali dengan saudara dalam program Suplemen Jiwa saat ini. Bersyukur satu minggu telah kita lalui. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan senantiasa ada bersama kita. Bahkan keberhasilan menyertai kita. Sebab Tuhan yang menerobos setiap ketidakmungkinan menjadi mungkin karena nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kita memulai program Suplemen Jiwa saat ini, saudara. Kita berdoa. Makasih atas kuasa-Mu, atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini, ya Tuhan. Mulai program kami Suplemen Jiwa saat ini, pimpin kami dengan hikmat-Mu, boleh memahami setiap firman-Mu dengan bahasa sangat mudah, dan kami boleh tepat melakukan seperti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Pimpin kami Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, saat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, saat itu nyata. Ku percaya janji-Mu nyata. Ku percaya mujizat-Mu ada bagiku, Tuhan. Haleluya. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, saat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, saat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, saat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, saat itu nyata. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, saat itu nyata, bukan karena kekuatan,
berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, di saat itu tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya janji-Mu, mujizat-Mu terjadi bagiku. Ketika ku berdoa, mujizat-Mu terjadi bagiku. Ku percaya janji-Mu, Tuhan. Ku percaya bahwa Kau setia bagiku selama-lamanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu tetap Kau baik dalam hidupku, Tuhan Yesus. Sebab Kau setia, Kau agung, Kau perkasa, Kau mulia. Raja-Mu datang dalam kehidupan kami, Tuhan. Urapan-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami di tempat kami berada saat ini. Kuasa-Mu mengalir melimpah, kuasa-Mu terjadi meliputi kami, Tuhan. Roh-Mu yang kudus penuhi kami, kuduskan kami, sebab Kau kudus, Tuhan Yesus. Kau mulia dalam kehidupan kami. Aku perkasa, jadilah kehendak-Mu atas kami, Tuhan. Di bumi, di tempat ini, seperti di surga. Percaya mujizat-Mu terjadi. Percaya kesembuhan kami terima hari ini. Terima pemulihan daripada-Mu. Terima yang mungkin bagi kami, karena nama-Mu berkuasa. Mulia, Agung, perkasa. Terima kasih, terima kasih. Uramata ya ralama ya ralama lama lama ya ralama lama. Siki ya ralama lama lama ya ralama lama lama lama. Kau buka jalan bagiku. Hadiri tempat ini, Yesus. Mengalir, Tuhan. Saat-Ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bicara ya Tuhan sore hari ini. Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, memberi pemahaman yang sangat mudah untuk kami melakukan tepat seperti yang Kau kehendaki. Berkati ini suplemen jiwa, berkati hamba-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, senang jumpa kepada saudara. Saya masih terus membawakan setiap kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita mau belajar. Kita lanjutkan ya saat ini saudara ya. Di dalam Mazmur 9 ayat 8 sampai 9. Kita lanjutkan
Mazmur ini. Yang lalu kita sudah bahas ayat 6 dan 7 ya. Lalu sekarang 8 dan 9, 6 dan 7 kita sudah bahas mengenai bagaimana Tuhan menghapus setiap masa lalu kita, kenang-kenang terburuk kita. Lalu Tuhan memberikan pemulihan yang luar biasa. Saat ini kita belajar Mazmur 9, 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa. Saudara, seringkali kita menjadi orang Kristen itu menjadi penghakim di dalam gereja, menjadi hakim di tengah-tengah komunitas gereja kita, bahkan di tengah-tengah komunitas Kristen kita, saudara. Banyak hakim dalam gereja, sehingga ketika orang lain beribadah ke dalam gereja itu kembali merasa terhakimi, lalu mereka keluar dari gereja. Saat ini saya di Sulawesi Utara, saudara. Sudah hampir 7-8 tahun saya bolak-balik kembali ke Sulawesi Utara untuk melayani rekanan gereja-gereja di sini, saudara. Tanpa dibayar, tanpa ada support dari gereja saya, tanpa ada yayasan-yayasan ataupun donatur, saya lakukan ini. Kenapa? Karena inilah panggilan saya, seorang misionaris. Panggilan saya seorang penginjil. Untuk apa? Mengingatkan bahwa penghakiman itu milik Tuhan. Bukan milik gereja ataupun orang Kristen yang ada di dalam gereja, saudara. Kalau saudara ikuti perkembangan kekristenan di Sulawesi Utara, sangat miris kalau Bapak Ibu tahu surveinya. Ya, sekitar 7 tahun lalu kekristenan sangat mundur, drastis turun. Bahkan kekristenan orang-orang Kristen yang di dalam gereja pun turun, saudara. Jadi ada beberapa faktor kenapa ada orang Kristen dalam gereja turun. Karena faktor terbesar adalah dihakimi dalam gereja. Sehingga ketika mereka keluar dari gereja, mereka jadi agnostik, tidak mempercayai Tuhan, lalu tidak masuk gereja. Ada juga yang merasa bahwa kekristenan adalah budaya ataupun warisan orang tuanya. Ketika kekristenan tidak mendapat jawaban untuk setiap masalahnya, lalu berpaling kepada iman yang lain. Dan banyak hal lain lagi, karena gaya hidup, lalu mereka terhilang di tengah-tengah gereja, saudara. Inilah yang perlu kita cermati, bahwa jangan jadi Tuhan di tengah-tengah gereja. Biarkan Tuhan yang berperan sendiri. Jangan kau berperan sebagai Tuhan di tengah gereja ataupun di dalam gereja, sebab kau bukan Tuhan, saudara. Kalau dalam Alkitab versi yang lain, ya, Mazmur 9, 8 dan 9 yang kita baca saat ini, dalam Alkitab yang terbuka, ya, berkata demikian. Namun Tuhan bersemayam selama-lamanya, Dia telah mendirikan tahtanya untuk penghakiman. Lalu Dia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dia mengadili bangsa-bangsa dan kebenaran. Makanya saya bilang bahwa jangan jadi Tuhan untuk orang Kristen. Jangan jadi Tuhan dalam gereja. Kenapa? Karena dirimu dan diriku tentunya tidak adil. Tentunya, kalau kita berdiri di atas kebenaran, belum tentu benar hidup kita, saudara. Ya, jadi saya miris kalau saya lihat YouTube, banyak pendeta saling serang, gereja A dan gereja B, pendeta A dan pendeta B, doktrin A dengan doktrin B. Notabene mereka dalam satu tubuh Kristus, Alkitabnya sama, cuma beda pemahaman, dianggap sesat, saudara. Saya alami itu di Sulawesi Utara, saudara. Beda gereja, beda pemahaman, diserang saya, saudara. Disesat-sesatkan saya di sini. Tapi saya nggak urusan. Kenapa? Karena bagi saya, mereka bukan Tuhan saya. Mereka bukan hakim saya, saudara. Inilah yang terjadi di basis-basis Kristen di daerah, saudara.
merasa paling benar, paling suci menurut saya, merasa paling hebat, menghakimi orang lain. Miris ya, menghakimi pendeta juga, sesama rekan mereka. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini, dibahas demikian Bapak Ibu. Tuhan memerintah untuk selama-lamanya. Ia mendirikan tahtanya untuk menghakimi dunia. Ia memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menghakimi mereka dengan jujur. Saya bilang, jangan jadi Tuhan untuk orang Kristen. Jangan jadi Tuhan dalam gereja, sebab kau pun tidak adil, kau pun tidak jujur, saudara. Biarkan Tuhan berperan, karena dia Tuhan. Kita tahu dia adil, dia jujur, saudara. Apa kita bisa pelajari dari ayat-ayat yang kita bahas saat ini, saudara? Ya, ada ayat-ayat yang kita bahas, ya, yaitu tentang adanya sifat Tuhan dan perannya. Sifat Tuhan yang bagaimana? Tentang kekekalan Tuhan ini pada ayat 8 dibahas bahwa Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Ini menegaskan bahwa Tuhan adalah kekal dan tak berubah. Tahtanya tidak pernah goyah atau berpindah, saudara. Sifat kekal. Tahtanya nggak pernah goyah atau berpindah. Tidak tergoncangkan, unshakable, saudara. Ya. Yang kedua, bicara mengenai apa? Ada tahta Tuhan. Tahta Tuhan didirikan untuk menjalankan penghakiman. Ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah penguasa yang adil, yang memiliki otoritas untuk menghakimi dan memerintah. Jangan jadi hakim dalam gereja. Jangan jadi hakim atas sesamamu. Jangan jadi hakim atas sesama pendeta. Jangan jadi hakim atas sesama gereja. Jangan jadi hakim kalau beda doktrin, saudara. Yang kedua, yang kita bahas ayat 9, ada tentang keadilan Tuhan. Sifat Tuhan itu adil. Tuhan digambarkan sebagai hakim yang menghakimi dunia. Dengan keadilan, ini menunjukkan bahwa semua keputusannya adil dan benar, tanpa ada kesalahan atau ketidakadilan. Kita mau jadi hakim, kita yang masih nggak benar, kita yang masih banyak kesalahan, saudara. Jadi miris bagi saya kalau antar gereja, antar hamba Tuhan serang menyerang, lalu diangkat di YouTube, di media sosial, saudara. Diserang satu sama lain. Orang-orang di luar kekristenan cuma menonton dan tertawa. Ternyata banyak orang Kristen masih saling menghakimin, masih saling serang menyerang. Tidak ada Kristusnya dari tindakan perkataanmu, saudara. Baru kita bicara mengenai penghakiman universal, saudara. Tuhan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Ya. Ini menunjukkan bahwa penghakiman Tuhan berlaku untuk semua orang dan bangsa tanpa terkecuali, tanpa memandang status atau latar belakang mereka. Tanpa memandang status atau latar belakang mereka. Bisa jadi saya sebagai pendeta kepleset, lalu berbuat fatal tindakan saya. Sebagai hakim, Tuhan menghakimi saya dengan kebenarannya tanpa memandang status saya sebagai seorang pendeta ataupun latar belakang saya, apa yang telah saya buat. Sia-sia, saudara. Secara keseluruhan, ayat-ayat ini menggambarkan Tuhan sebagai penguasa yang kekal dan adil, yang akan menghakimi dunia dengan kebenaran. Apalagi yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat kita baca saat ini, saudara, yaitu tentang keteguhan dan kedaulatan Tuhan.
Tuhan yang bersemayam untuk selama-lamanya itu menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber keamanan dan kestabilan yang mutlak. Bersemayam untuk selama-lamanya, tidak bergerak, tetap teguh di tempatnya. Artinya, kalau tempat itu tempat teraman, berarti tak bisa digoyang oleh apapun juga, stabil sifatnya. Hendaklah kita, umat-umat Tuhan, berlari ke sana, berlari ke Tuhan, sebab Tuhan itu adil dan benar, sebab bersemayam untuk selama-lamanya. Keberadaannya yang kekal dan tahtanya yang kokoh memberi keyakinan bahwa Tuhan selalu hadir dan berkuasa. Engkau maha hadir, Roh Kudus di sini kau bagiku. Ada sebuah pujian bahwa Tuhan maha hadir. Dia hadir dan berkuasa, tidak terpengaruh oleh perubahan waktu dan keadaan, kekal sifatnya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, dia tetap Tuhan. Apalagi kita bisa pelajari dari ayat ini, Bapak Ibu? Ada kepercayaan terhadap keadilan ilahi. Percayakah bahwa Tuhan itu adil dalam diri saudara? Kalau saya berdoa, ketika saya dizolimin, saya selalu berkata gini, biarlah Tuhan yang menjadi hakim atasku dan masalahku, atas aku dan orang itu. Tuhan yang jadi hakim. Sebab pertimbangan Tuhan itu pasti adil bagi saya. Di tengah ketidakadilan dunia ini, umat Tuhan diingatkan bahwa Tuhan adalah hakim yang benar, yang pada akhirnya akan mengadili dengan kebenaran yang sempurna. Jadi takaran itu yang dipakai adalah takaran Tuhan, bukan takaran kita. Kita bisa bilang orang itu salah atau benar, tergantung apa? Kita suka atau tidak suka pada orang itu. Terpengaruh nggak dengan orang lain? Tidak ada pertimbangan yang adil bagi saya. Bagi saya, hakimnya adalah Tuhan. Ya. Bicara mengenai pemulihan moral dan etika, Tuhan menghakimi dengan kebenaran, mengajarkan standar moral dan etika yang tinggi. Sekarang banyak hamba Tuhan di gereja tidak punya standar moral dan etika yang dipakai untuk bicara. Sedangkan pada era saya sekolah dulu, tahun 80-90, ketika saya naik bis kota, ada tulisan di bodi bagian dalam bis itu lah, sesama bis kota jangan saling mendahului. Mungkin yang sama usia sama saya yang pernah naik bis kota, bukan busway ya, bis kota. Ada dulu P58, P68, P08, ada bis tingkat 508 yang saya naik zaman era 80-90 sebelum dihapuskan bis itu, saudara ya. Atau sama gitu, sesama bis kota jangan saling mendahului. Artinya, sesama teman sejawat jangan saling sikut, jangan saling menyerang, saudara. Mimbar Tuhan dipakai bukan untuk saling menyerang, menjelekkan, menjatuhkan orang lain, ataupun gereja ataupun sama hamba Tuhan. Mimbar gereja belakang saya ini dipakai menceritakan tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kebenaran Tuhan, bukan tentang dirimu. Curhat kesusahan gereja kodas mimbar, ngomongin pendeta lain kodas mimbar. Gak punya etika, gak punya moral. Akun media sosial namanya gereja A, gereja B, pengagum A, pengagum B, nyerang hamba Tuhan yang gak sepikiran dengan dirimu, nyerang, jatuhin, jelekin, mencemarkan nama baik. Bagi saya, Tuhan hakim bagi saya, gak ada urusan saya. Yang penting saya ceritakan kebenaran. Ayo, punya standar moral dan etika yang baik yuk, sesama hamba Tuhan, sama gereja Tuhan. Kita tubuh Kristus. Kau berfungsi sebagai tangan, tidak mungkin kau bisa berfungsi sebagai kaki. Masing-masing punya bagiannya, saudara. Umat Tuhan diundang untuk hidup sesuai dengan kebenaran dan keadilan yang Tuhan sendiri tetapkan. Karena penghakimannya adalah berdasarkan kebenaran Tuhan yang sejati. Ada lagi kita bahas, yaitu penghiburan bagi orang benar.
Ayat ini memberi penghiburan bagi mereka yang tertindas atau mengalami ketidakadilan dengan janji bahwa Tuhan tidak hanya mengetahui keadaan kita, tetapi juga akan bertindak sebagai hakim yang adil. Saya pernah bilang khotbah saya ataupun renungan saya seperti pasal-pasal sebelumnya, Bapak Ibu, Tuhan itu tahu tentang dirimu. Tidak usah kau minta pun Dia tahu, saudara. Alkitab berkata yang tidak pernah kau pikirkan dan timbul dalam hatimu, Dia siapkan. Dia tahu sampai ke dalam hatimu apa. Dia tahu kebutuhanmu apa. Dia tahu masalahmu apa. Dia tahu dosamu apa. Dia tahu kesalahanmu apa. Yang tidak pernah terungkap di umum pun Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu isi pikiranmu. Benar gak omonganmu? Benar gak pengajaranmu? Mungkin merasa kau paling benar, tapi Tuhan tahu kau tidak benar, saudara. Karena Dia Maha tahu. Dan jadi hakim untuk orang lain, ya. Ada peringatan bagi orang yang tidak adil. Bagi orang yang merasa benar. Bagi orang-orang yang mau jadi hakim untuk orang lain. Hakim bagi orang Kristen. Hakim bagi sama gereja. Hakim untuk beda doktrin, saudara. Ayat ini menjadi peringatan bagi mereka yang hidup dalam ketidakadilan. Bahwa tidak ada yang luput dari penghakiman Tuhan. Setiap tindakan akan diperhitungkan dan dihakimi dengan kebenarannya. Biarkan standar Tuhan yang menghakimi saya. Biarkan standar Tuhan yang menghakimi saudara masing-masing. Biarkan standar Tuhan yang menghakimi para gereja-gereja Tuhan di tempat ini, di muka bumi ini. Biarkan standar Tuhan yang menghakimi para hamba-hamba Tuhan. Jangan dirimu yang menghakimin, saudara. Nyerang orang lain di media sosial pakai akun bodong. Siapa dirimu? Kalau mau diskusi, ayo ketemuan. Ya, belum tentu. Saya nggak tahu kau lulus SD atau tidak. Saya tidak tahu kau punya gereja atau tidak. Saya tidak tahu kau berpendeta atau tidak. Nyerang sana sini, seenak udel sendiri, saudara. Mencermakan nama baik orang lain. Ada urusan saya. Urusan saya lah. Saya hanya berdiri atas kebenaran Tuhan. Dengan Tuhan yang menjadi hakim saya. Dengan Tuhan yang menjadi hakim dirimu. Ya. Ada lagi konteks keselamatan dan penghakiman. Dalam konteks yang lebih luas, ayat ini juga mengingatkan bahwa penghakiman Tuhan tidak hanya terbatas pada hukuman, tetapi juga dapat membawa kepada apa? Keselamatan bagi yang benar. Ya, jadi kalau belum hari penghakiman, jangan merasa paling benar. Ayo terus berjuang untuk mendapatkan matok kebenaran, keselamatan itu, saudara. Yuk, hidup ini perjuangan. Sama-sama berjuang sampai mahkota kemenangan kita dapat, saudara. Tuhan yang menghakimi adalah Tuhan juga yang menyelamatkan. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya mau nanya lagi. Jangan merasa kau di sekolah teologi 1 semester, 2 semester, kau merasa paling benar. Kau sudah bisa baca Alkitab full, 66 kitab. Kau merasa paling udah kayak malaikat paling benar menghakimi orang lain. Kau sudah berdiri mimbar Tuhan pun merasa paling benar. Kau bisa khotbah pun merasa paling benar. Gelar pun STH, MTH, DTH, profesor sekalipun, kau merasa paling benar. Standarnya bukan takaran yang kau pakai untuk menghakimi orang lain. Standarnya takaran yang dipakai Tuhan menghakimi saudara saya. Jadi hanya Tuhan yang adil. Hanya Tuhan yang kebenaran sejati itu. Ya, kita hanya tubuh Kristus yang saling melengkapi. Jangan saling sikut. Jangan saling menghujat. Ingat baik, nggak tahu kapan Tuhan datang. Pesan saya, teruslah kejarlah keselamatan itu. Hiduplah dalam kebenaran itu. Sampai kapan? Sampai kau dapati mahkota kemenangan yang Tuhan berikan bagi ibu dan diriku. Pesan saya, jangan jadi hakim ya. Sebab lu gak adil. Kita gak adil. Jangan jadi hakim ya. Belum tentu kau hidup dalam kebenaran. Belum tentu hidupku belum dalam kebenaran. Dia kan bagian Tuhan kerjakan. Bagian kita hanya melakukan
yang Tuhan perintahkan, percayakan sama kita. Semoga dipahami. Sampai jumpa dalam program Suplemen Jiwa berikutnya. Bapak Ibu yang punya pokok doa, silakan masuk dalam live chat, kolom komentar ya, ataupun dalam nomor WA admin. Ingat baik, setiap doa Bapak Ibu yang tuliskan ataupun titipkan bagi kami untuk berdoa, secara konsisten komitmen saya untuk mendoakan Bapak Ibu sampai kau dapati jawaban doa saudara. Kita berdoa saat ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu hakim yang adil. Tuhan menghakimi kami dengan kebenaran-Mu Tuhan. Bukan dengan standar manusia, tapi standar Tuhan yang Kau kenakan bagi kami satu persatu, person by person Tuhan. Ajar kami tetap beriman, percaya, hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebentar Tuhan, kami berdoa untuk setiap doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami tuliskan dalam live chat kolom komentar. Kami percaya Tuhan, tidak ada orang yang benar, tidak ada orang-orang yang hebat, yang orang-orang dibenarkan oleh karena kuasa nama Tuhan. Dan kami semua dibenarkan oleh karena nama-Mu, sehingga kami semua Tuhan punya kuasa untuk berdoa, meminta dalam nama Yesus, maka doa itu didengar Tuhan. Dengar kami sore hari saat ini. Dengar kami ya Tuhan. Untuk setiap permohonan doa-doa kami Tuhan Yesus, kami berdoa sungguh dalam nama-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang jalan betul yang jalan keluar dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa-Mu yang sempurna, jika ku berdoa, saat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Jika ku berdoa, saat itu nyata, saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, jika ku percaya, saat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Jika ku berdoa, saat itu nyata. Berdoa saat ini untuk Bapak Charles Simanjuntak Tuhan. Allah yang baik, yang mengetahui setiap kebutuhan Bapak Charles pun Tuhan cukupkan. Limpahkan kebaikan-Mu, limpahkan damai sejahtera-Mu bagi beliau, sampai dia sabar menanti waktunya Tuhan menjawab setiap doanya. Beri pemulihan dalam nama Yesus. Berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, untuk hamba-Mu Tuhan Yesus. Dafri, Citra, kedua anaknya pun dilawat Tuhan. Jamaah Tuhan dipulihkan dari setiap masalah rumah tangganya. Dibela Tuhan setiap anak-anak Tuhan Yesus tidak bercerai, tidak pisah Tuhan, dalam nama Yesus. Senantiasa damai-Mu sejahtera bagi mereka berdua dalam nama Yesus. Ibu Lydia Sri Astuti pun dilawat Tuhan. Terus Tuhan persiapkan dia lebih indah lagi imannya kepada Tuhan. Sehingga kalau nanti Tuhan datang menjemput dia sudah siap. Kenakan kemuliaan-Mu bersama dengan dia Tuhan. Beri yang terbaik untuk Bapak Janes, siaran Tuhan Yesus. Dalam masa operasi, pasca operasi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Jadi sehat, jadi sembuh, pulih dalam nama Yesus. Bagi hidupnya pun di zaman Tuhan tidak ada daging tumbuh lagi, tidak ada tumor lagi dalam nama Yesus. Jadi Tuhan sehat, pulih dalam nama Yesus. Untuk adikku Ren pun, bagaimana Tuhan lawan Jama, tidak ada perdarahan lagi,
disempurnakan bola matanya, retinanya, pupil jamaah Tuhan. Tidak ada pendarahan dalam nama Yesus. Tidak malpraktik pasca operasi dalam nama Yesus. Berdoa. Saat ini Tuhan Yesus untuk gereja-gereja dalam perintisan Ibu Mila di Jajar, Bapak Charlie dalam Ngampang Solo, juga Bapak Waru yang sedang pembangunan gereja. Tuhan tolong berkati mereka semua di Solo, Tuhan Yesus. Juga gereja-gereja Sulawesi Utara pun Tuhan tolong pembangunan gereja di Ratomohon, Yesus Kristus Tuhan. Juga berikan tanah untuk di kota Manado Tuhan, untuk pembangunan gereja. Beri jalan keluar, beri solusi terbaik bagi gereja Tuhan Yesus. Juga pelayanan JKI Getsemani, Rolas Aragi pun diberkati bulan Tuhan. Berdoa juga untuk duit Tuhan, tolong dan gereja ini berjalan maunya Tuhan, bukan maunya kami. Setiap kebutuhan Tuhan cukupkan. Pelayanan penggembala pun diberkati Tuhan. Pastoral umat Tuhan pun diberkati Tuhan. Setiap pelayan misi secara digital pun diberkati Tuhan. Supaya menjaga kemuliaan Tuhan, jangkau jiwa-jiwa yang tidak bisa kami jangkau secara fisik Tuhan. Demi nama Yesus. Suplemen jiwa Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sebentar, kami yang menabur setiap rupiah kami Tuhan melalui QRIS atau bertransfer kami ke bawah. Diberkati dikuduskan, sehingga apa yang kami tabur untuk membawa jiwa dan kepada Tuhan diberkati sesuai kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu, tetap komitmen dalam membawakan suplemen jiwa. Terima kasih. Demi nama Yesus Maria. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu menabur, silakan menabur, tidak paksakan oleh apapun juga, karena sifat adalah memberi, maka berikanlah yang terbaik, zabah, artinya itu mengusahakan seperti untuk pesta, saudara. Jadi tidak paksa, seberapapun kau berikan sesuai dengan hatimu, seperti untuk Tuhan. Sampai jumpa dalam program berikutnya. Jangan lupa doakan suplemen jiwa, doakan saya juga, tetap menjadi berkat untuk bagi banyak orang. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.